we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to His side. With love and strength for His today. He will make a way. He will make a way. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Allah yang selalu membuka jalan ketika tidak ada jalan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Namun kami sadari Bapa, ketika di dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak kesulitan, bahkan jalan buntu, keadaan terjepit yang kami alami. Seringkali kami meragukan kehadiran Tuhan. Seringkali kami meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga tanpa kami sadari Tuhan, kami mungkin jatuh di dalam keputusasaan. Bapa, biarlah kiranya pagi hari ini, lewat firman-Mu yang akan disampaikan, kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan, kami sungguh boleh diteguhkan iman kami, bahwa kami punya Allah yang hidup seperti Engkau, yang tidak akan meninggalkan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini, supaya dari mulut hamba boleh keluar perkataan firman saja. Jadi biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara pada pagi hari ini. Jemaat-Mu boleh berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bisa ketemu lagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, semua diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kita sudah ada di penghujung bulan Juli. Ya, sebentar lagi masuk bulan Agustus. Dan kita udah mulai bersiap-siap untuk menyambut Natal lagi. Ya, tinggal berapa bulan lagi. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah tentang penyeberangan Laut Merah. Dengan pesan bahwa Allah adalah penyelamat di tengah jalan buntu. Pada Maret tahun 1945, boleh next bantuin Bu Jun. Ya. Pada Maret 1945 ketika Perang Dunia Kedua mendekati babak akhir, pasukan sekutu bergerak cepat menembus wilayah Jerman yang pada waktu itu kita tahu ada tentara Nazi di sana ya. Dan ketika itu mereka berdiri di depan Sungai Rin, ya, atau bahasa Inggrisnya Rhine gitu ya, yang menjadi penghalang yang besar, penghalang yang terakhir menuju jantung kekuatan pasukan Nazi pada waktu itu. Nah, jadi ketika mereka sudah hampir masuk ke pusat tentara Nazi, tapi ada penghalang yaitu Sungai Rhine itu. Sehingga mereka tidak bisa menyerbu ke pusat pasukan Nazi. Nah, semua jembatan yang menyeberangi Sungai Rhine itu sudah dihancurkan Bapak Ibu Saudara oleh tentara Nazi. Ya. Tidak ada jalur penyeberangan. Jalan benar-benar buntu bagi pasukan sekutu pada waktu itu. Nah, ketika harapan nyaris pupus dan waktu berjalan semakin cepat dan mendesak untuk mengalahkan tentara Nazi, Divisi Infanteri Ketiga Amerika Serikat tiba di kota kecil bernama Remagen. Nah, di sana mereka melihat sebuah keajaiban. Ya. Keajaibannya adalah masih berdiri sebuah jembatan yang dikenal dengan nama jembatan Ludendorff. Jembatan baja yang sangat besar
yang seharusnya juga sudah diledakkan oleh tentara Jerman. Jembatan itu memang sudah dipasangi bom Bapak Ibu Saudara dan sudah diledakkan sebenarnya. Tapi entah bagaimana jembatan itu hanya rusak sebagian strukturnya dan masih bisa berdiri kokoh. Jembatan itu masih bisa digunakan. Nah, komandan pasukan Amerika tahu bahwa itulah kesempatan satu-satunya meski berisiko besar. Karena jembatan yang sudah dipasangi bom itu bisa meledak setiap waktu. Dan ketika mereka harus melintasi jembatan itu sudah pasti dihujani oleh peluru dari pasukan Jerman. Nah, tapi si komandan Amerika ini dia memerintahkan untuk pasukannya menyeberang. Maka dengan keberanian dan iman akan kemungkinan menang, ratusan tentara sekutu itu mulai menyeberangi jembatan tersebut. Ya, seperti sudah diduga, peluru menghujani mereka sepanjang upaya penyeberangan itu. Tapi satu persatu mereka bisa lewat menyeberangi sungai itu. Yang seharusnya jalan itu sudah tidak ada, tapi karena keajaiban masih bisa ada satu jalan keluar. Nah, dalam beberapa jam, ribuan pasukan Amerika dan sekutu berhasil menyeberang. Ratusan kendaraan berat juga berhasil melintas. Bahkan dalam beberapa hari kemudian lebih dari 25.000 tentara dan ratusan alat-alat berat, alat perang bisa melewati sungai Rhine. Ya, berada di sisi seberang dan siap menyerbu pusat pasukan Nazi pada waktu itu. Nah, ini adalah satu-satunya titik yang bisa dilewati oleh pasukan sekutu untuk bisa kemudian menyerang tentara Jerman dan mengalahkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keajaiban peristiwa ini bukan cuma menjadi sejarah, tapi betul-betul menjadi sejarah yang tercatat, diingat sebagai keajaiban Remagen. Jembatan Ludendorff menjadi jalan yang tidak disangka-sangka dan membawa kemenangan lebih cepat atas kekuatan Nazi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika tentara Amerika menemukan jalan buntu ketika hendak menyerang tentara Jerman, beda yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka justru menemukan jalan buntu ketika mereka akan diserang oleh tentara Mesir di bawah kepemimpinan Firaun. Ya. Nah, kedua peristiwa yang kita simak ini menyatakan satu hal, bahwa ketika jalan buntu pasti ada satu jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar dari kisah penyeberangan Laut Merah tentang bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel memberikan jalan keluar ketika di tengah jalan yang buntu. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya dari Keluaran pasal yang ke-14. Kita akan membahasnya dari ayat 10 sampai ke 31. Kita akan baca sebagian demi sebagian sambil saya memberikan satu pemahaman tentang ayat per ayat dari Alkitab ini. Ya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-31 kita akan membahasnya. Jadi mari kita simak apa yang terjadi di bangsa Israel ketika dikejar oleh tentara Firaun. Ya. Nah, supaya saudara nanti bisa lebih mengimajinasikan bagaimana situasi perang, ya saya anjurkan ntar sore ikut lah ya, nonton lah ya. Ya, film Believe lah ya. Ya, kemarin kita nonton sudah ya, seru-seru ya, seru. Tapi dari situ bisa buat saya dapat satu penggambaran, apalagi tentara Amerika tadi yang menyerbu tentara Jerman ya. Demikian juga situasi yang mencekam ketika diserang atau diserbu, kan di dalam film Believe kemarin juga ada yang mencekam itu ya. Ya, ada yang mencekam. Nah, tapi balik lagi namanya film,
pasti udah jagoannya udah hampir kalah, akhirnya menang gitu lah ya pokoknya. Intinya gitu ya. Oke, nah tapi mestinya kita juga begitu. Kadang kita ini anak Tuhan, kita ini kan lebih dari pemenang. Ya, kadang kita udah babak belur, nyaris kalah, tapi percaya pada akhirnya kita akan pasti menang. Amin ya. Oke, nah mari kita menggambarkan situasi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Firaun telah dekat, ya, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, seruan mereka saudara bukan cuma seruan minta tolong, tapi lebih dari keluhan dan protes. Ya, kalau bahasa lainnya itu disebut bersungut-sungut. Nah, itu sebabnya mereka bicara kepada Musa yang menjadi pemimpin. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi kalau dalam bahasa Alkitab suara itu lebih seru dengernya ya. Perkataannya itu penuh dengan satu perasaan yang takut bercampur kemarahan. Nah, itu yang ditunjukkan oleh bangsa Israel kepada Musa. Nah, kemudian mereka lanjutkan lagi, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, jadi dari kalimat ini kita memahami bahwa orang Israel itu komplain, ya, protes. Mereka bersungut-sungut, mereka marah, tapi juga bercampur dengan perasaan takut. Ya, kadang kalau ada orang yang dihinggapi perasaan takut itu, kalau nggak bisa dikuasai sedikit juga bisa munculnya jadi emosi marah, ya, emosi yang negatif. Nah, orang Israel menghadapi jalan buntu saudara pada waktu itu. Ya, mereka lebih memikirkan kehidupan tenang di Mesir meskipun di dalam perbudakan. Mereka lebih rindu bekerja keras di bawah kekuasaan bangsa Mesir daripada harus menghadapi situasi bahaya pada waktu itu. Nah, ini yang mereka harapkan. Itu sebabnya mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka protes kepada Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesir di dalam Alkitab itu adalah satu gambaran yang melambangkan tempat perbudakan, juga penindasan dan kegelapan rohani. Jadi Mesir itu juga sebagai satu gambaran bahwa orang hidup yang dikuasai oleh dosa, menjadi hamba dosa, ibaratnya di bawah kekuasaan Mesir secara rohani. Ya. Dan Rasul Paulus juga sudah mengatakan di dalam Roma 6 ayat 17 bahwa semua manusia itu adalah hamba dosa. Ya, hamba dosa. Dan banyak orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka seringkali suka menyesal mengikuti Yesus karena menghadapi situasi yang sulit di dalam perjalanan kerohaniannya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Makanya banyak orang yang kemudian akhirnya berbalik lagi dari Yesus karena mereka berpikir hidup di dalam kuasa dosa itu lebih enak, kuasa dosa itu lebih tenang. Di dalam kuasa dosa itu lebih nyaman, ya, ketimbang harus menghadapi berbagai tantangan kesulitan karena menghadapi dalam menjalani perjalanan imannya. Nah, banyak orang Bapak Ibu Saudara, ini saya sekedar sharing ya, kadang di dalam kelas diskusi yang saya ikuti, banyak orang sudah ikut Tuhan. Wah, luar biasa pada awalnya ya. Begitu berani ya untuk memberitakan firman, menyatakan imannya. Tapi ketika perjalanan hidupnya makin susah, makin sulit, banyak ditentang, pada akhirnya menyerah. Ya, pada akhirnya menyerah. Kenapa? Karena mereka tidak tahan melewati perjalanan rohani yang begitu sulit. Ya. Nah, akhirnya mereka kembali lagi dengan
ke Mesir secara rohani. Jadi hidup di dalam perbudakan dosa lagi. Nah, semoga di antara kita tidak ada yang pernah menyesal ikut Yesus. Amin. Ya, tidak ada yang menyesal meskipun masih suka berbuat dosa gitu ya. Amin ya. Ya, enggak ada yang menyesal untuk sudah dibebaskan sebagai hamba dosa. Sekarang kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Ya, tidak ada yang menyesal meskipun kita masih suka jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah jadi ini adalah suatu penggambaran mengingatkan kita. Perjalanan mengikut Yesus itu tidak enak. Perjalanan mengikut Yesus itu sulit. Ya, banyak tantangan. Banyak yang harus kita kerjakan, yang dilakukan seturut dengan firman Tuhan. Ya, tidak mudah, tidak mudah. Jadi bukan ikut Yesus bukan cuma sekedar dapat berkat, diberkati hidupnya, tapi tantangan imannya itu yang justru lebih berat. Ya, kadang-kadang kehidupan kita di dalam kehidupan di gereja semuanya baik-baik, tapi di dalam kehidupan sehari-hari belum tentu baik-baik. Ya, saya pribadi belum 100% seperti apa yang sering kali saya khotbahkan. Kadang-kadang juga masih suka salah. Ya, tapi inilah kita di dalam perjalanan hidup kita, justru itu tantangannya yang harus kita perbaiki dari diri kita terus-menerus. Ya, kembali ke Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali ke Alkitab. Nah, menghadapi reaksi orang Israel yang takut ketika menghadapi jalan buntu, maka kemudian Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, jawaban Musa ini saudara merupakan satu pernyataan iman yang menggambarkan ada 3 hal penting di dalam kehidupan rohani dan keselamatan kita. Yang pertama, Musa mulai menyentuh emosi dasar manusia, yaitu ketakutan. Ya, ketakutan. Kadangkala ada banyak orang yang ketika mengikuti Yesus juga mereka dihinggapi oleh perasaan takut. Bagaimana kehidupan mereka ke depan, ya? Bagaimana mereka bisa menghadapi orang-orang terutama keluarganya, ya, sama seperti yang ada satu orang kawan di Jogja, ya, dia masih berhijab tapi dia sudah menyembah Yesus, ya, dia masih belum berani untuk melepaskan karena dihinggapi perasaan takut menghadapi keluarganya. Ya, nah jadi bangsa Israel itu panik dengan situasi yang mustahil. Ada laut merah di depan, ada pasukan Mesir di belakang. Tapi Musa menyuruh mereka untuk tidak takut. Musa memerintahkan mereka untuk menolak rasa takut dan berdiri di dalam iman. Nah, ada satu pesan penting di sini saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang kita juga menghadapi serangan-serangan dari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita mungkin kita akan mengalami itu. Sekarang ini mungkin belum nyata, tapi suatu hari mungkin kita akan mengalaminya. Apalagi ketika masa akhir menjelang akhir zaman ini, ya, kita pasti juga akan mengalami kesusahan, percaya saya, ya. Tapi dari firman Tuhan itu kita diingatkan ketika kita menghadapi jalan buntu, kita harus teguh di dalam iman. Kita harus menolak ketakutan dan kita perlu pilih percaya kepada kuasa Allah. Ya, kita harus tetap memilih percaya pada kuasa Allah. Nah, ini pesan yang pertama yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebab kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi apapun situasi yang kita hadapi, janganlah takut. Janganlah takut. Prinsip yang kedua di dalam berteguh dalam iman kita, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Itu kata Musa. Jadi berdiri tetap itu bukan pasif, tapi menunjukkan sikap hati yang teguh dan tidak panik, Bapak Ibu Saudara. Musa menyuruh mereka menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja.
Mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya. Ya. Jadi kita perlu bertindak, kita perlu mengambil sikap, karena keselamatan yang sudah kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Di dalam perjalanan hidup kita seringkali juga kita terpojok, terjepit. Mungkin kita tidak lagi berdaya untuk menghadapi masalah kesulitan yang kita hadapi. Tapi percaya bahwa Tuhan yang pasti akan menyelamatkan kita. Ya. Yang ketiga prinsip itu Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Musa menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang akan melawan musuh mereka, yaitu tentara tentara Mesir. Mereka hanya perlu diam, tidak perlu panik, tidak mengambil alih atau jalan pintas, hanya percaya dan taat. Itu yang terpenting. Jadi maknanya adalah di dalam pergumulan rohani kita, Tuhan itu adalah pemenang perang rohani atas kehidupan kita. Ia yang berperang atas nama kita. Jadi perjalanan rohani kita ini memang banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang ada bersama dengan kita. Amin. Ya, sehingga kita harus teguh sampai akhirnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Ya, karena Allah sendiri yang akan berperang atas nama kita. Jadi dapat disimpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa jawaban Musa itu yang pertama, bukan kita yang mengalahkan dosa, tetapi Tuhan yang berperang. Bukan kita yang menciptakan jalan keluar, Tuhan yang membuka jalan. Bukan kekuatan kita yang menyelamatkan, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Tugas kita hanya berdiri dalam iman, menolak untuk ketakutan, dan menyaksikan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ketika situasi kita terjepit, 3 prinsip ini yang akan membuat kita tetap teguh di dalam iman kita. Ya. Nah, kembali ke Alkitab Bapak Ibu Saudara, ya, kembali ke Alkitab. Sekarang kita lihat di ayat 15. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru sedemikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka itu berangkat." Saya menangkap bahwa sebetulnya perkataan ini adalah teguran halus dari Tuhan kepada Musa. Ya, teguran halus. Kenapa? Karena Musa baru saja menyatakan imannya tadi dengan memperkatakan jangan takut kepada bangsa Israel. Tapi justru Musa juga berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya, berkeluh kesah. Jadi ini teguran. Nah, oleh karena itu Tuhan menantang Musa ini untuk bertindak. Bukan hanya berdoa, tapi action. Ya, action. Jadi ketika kita di dalam menghadapi masa-masa sulit, saudara, kita harus berdoa. Tapi jangan cuma berdoa, tapi kita harus bertindak, harus melangkah di dalam iman kita. Meskipun belum kelihatan jalan keluarnya, belum ada solusinya, tapi kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ya. Jadi ada waktu-waktunya kita harus peka untuk bertindak, bukan cuma tenggelam di dalam doa kita. Nah, apa yang dikatakan? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Perhatikan saudara, Tuhan gak bilang, oke, tunggu di sini sebentar. Enggak, Tuhan bilang apa? Berangkat, ya, bergerak, maju. Jadi ketika kita di dalam kehidupan kita menghadapi Laut Merah, kita sudah berdoa sama Tuhan, jangan diam. Ya, kalau Tuhan gerakan kita untuk melakukan sesuatu, ayo berangkat meskipun kelihatannya mustahil, belum ada jalan keluar. Tapi apa yang Tuhan perintahkan ketika kita harus lakukan sesuatu, ya kita harus jalani, saudara. Ya, jangan diam, jangan tunggu di depan. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat kita itu taat. Tuhan mau melihat kita itu percaya, walau kita belum melihat jalan keluarnya. Ya, inilah bentuk wujud dari iman kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Lanjut. Kemudian Tuhan memberi perintah kepada Musa nih dengan satu petunjuk yang jelas apa yang harus dilakukan dan bagaimana kejadiannya. Dikatakan begini, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Kemudian, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Karenanya keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Nah, di sini kita melihat saudara bahwa perintah Tuhan itu kelihatannya sederhana. Angkat tongkatmu, ulurkan tangan ke atas laut dan belahlah airnya. Kedengarannya sederhana, tapi kayaknya kok mustahil ya. Kok gitu mudahnya, apa iya bisa terjadi? Saudara, bagi Musa itu hal yang dia imani untuk dilakukan. Bagi orang lain mungkin mustahil, masa cuma angkat tongkat terus airnya bisa terbelah. Tapi bagi Musa itu bukan hal yang mustahil, saya percaya. Ya, dengan iman dia melakukan itu. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya Musa sudah berpengalaman untuk itu. Lakukan perintah Tuhan, ya. Dipukul sungai, air jadi darah. Saudara ingat cerita itu ya. Kemudian pukul batu, keluar airnya. Musa sudah pengalaman, jadi dia melakukan itu tidak dengan keraguan. Dia melakukan itu dengan iman. Nah, di sini saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa kita harus punya pengalaman iman bersama Tuhan. Ketika kita sulit, terjepit, jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Dengan pengalaman itu besok kalau ada jalan buntu, ya tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena saudara sudah punya pengalaman bersama Tuhan. Ya, itu sebabnya ketika kita masa sulit, saudara jangan mengeluh, saudara jangan putus asa, saudara lihat apa yang Tuhan lakukan. Saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan, karena itu akan menguatkan iman kita. Sehingga ketika besok mengalami hal yang serupa, santai. Ya, karena saudara imannya sudah kuat. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, inilah imannya makin dewasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi ketika kita mengalami kesulitan dan kita tidak mau melewatinya, tidak bisa melihat karya Tuhan, maka besok kita akan selalu khawatir. Ya, kita akan selalu cemas. Ya, itu sebabnya jangan khawatir hari esok, karena Tuhan akan pelihara. Kemarin Tuhan pelihara, masa besok enggak dipelihara? Amin ya. Ya, kalau kemarin Tuhan tolong, masa esok Tuhan enggak tolong kita? Ya, cuma kita harus berdiri teguh, melakukan perintah Tuhan. Nah, meskipun perintah Tuhan kepada Musa cukup jelas, tapi Tuhan enggak kasih tahu detailnya apa yang terjadi. Tuhan enggak kasih tahu bahwa nanti mereka akan nyebrang di tanah yang kering, sudah dijelasin. Kemudian pasukan Firaun akan tetap menyerang, nguber-nguber mereka, sehingga mereka tetap juga dalam keadaan ketakutan pasti. Tapi endingnya adalah Tuhan akan tenggelamkan tentara Mesir itu. Tuhan gak cerita secara detail. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga gak cerita bagaimana dia akan melepaskan kita dari jalan buntu. Tuhan juga gak akan cerita apa yang akan terjadi. Tuhan cuma minta kita mengimani bahwa dia akan memberikan jalan keluar. Ya, apa yang terjadi kita saksikan kebesaran nama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita banyak-banyak pengalaman dengan Tuhan. Ketika di dalam perjalanan hidup kita, ayo dong kita catat, kita ingat bagaimana perbuatan baik Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita, yang menolong kita. Sehingga itu akan terus menguatkan kita. Ada amin saudara. Ya, haleluya. Ya, lanjut. Kembali ke Alkitab. Ya.
Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan ke belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ya, saya sungguh kagum dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ayat ini memberikan satu pemahaman bagi saya, ya, sangat istimewa bahwa malaikat Allah dan tiang awan itu representasi dari kehadiran Tuhan sendiri di tengah-tengah bangsa Israel. Pada awalnya tiang awan itu ada di depan, berarti memimpin. Kemudian pindah ke belakang, ya, untuk menjadi pelindung. Jadi ada beberapa makna yang saya tangkap dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa Allah menolong kita secara aktif. Ya, sekali lagi, menolong kita secara aktif. Tuhan itu tidak pasif menonton umatnya untuk diserang, tidak, tapi dia bertindak. Dia aktif memposisikan dirinya di antara bangsa Israel dengan tentara Mesir. Nah, sehingga demikian juga kita harus imani bahwa di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita menghadapi masalah, kalaupun ada musuh yang akan menyerang kita, ingat ada Tuhan yang secara aktif memposisikan dirinya di antara kita dan masalah kita. Sehingga masalahmu tidak akan menghancurkanmu. Amin. Kesulitan-kesulitan tidak akan menghancurkan kita. Ya, membuat kita deg-degan, iya, tapi tidak akan menjatuhkan kita. Musuh-musuh kita tidak akan bisa menjatuhkan kita. Karena ada Allah yang menghalangi, yang melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah kita itu bukan hanya memimpin hidup kita di depan, tetapi juga melindungi kita di belakang. Saat kesulitan, problema mengejar kita, Dia melindungi kita. Nah, jadi hal ini menegaskan saudara bahwa Tuhan itu tahu kapan waktunya memimpin kita. Tuhan tahu kapan waktunya Dia melindungi kita, membentengi kita. Nah, di dalam masa krisis dan situasi terjepit, kehadiran Tuhan itu sangat fleksibel. Ya, Dia menuntun kita apa yang harus kita lakukan dan Dia membentengi kita supaya kita punya kesempatan untuk bertindak, melakukan perintahnya. Nah, ini sesuatu yang indah bagi saya pribadi. Semoga ini jadi pesan yang khusus juga buat saudara. Ya. Amin. Lanjut ya, ayat 21 dikatakan begini, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Kemudian di ayat yang ke-24, pada waktu pagi, jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir. Ya, oh ini double berarti ya, oke. Ya, oke, double, nggak apa-apa, salah dikit boleh ya. Ya maklum, ya udah tua. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Ya, nah dari ayat ini Bapak Ibu Saudara lihat kisahnya
ketika Musa dan bangsa Israel melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, maka apa yang Tuhan rencanakan bisa terjadi. Pesan penting buat kita. Kadang-kadang ya rencana Tuhan yang baik kita yang kacaukan karena kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus tunduk dan mengikuti perintah Tuhan. Ya, itu yang pertama, Saudara. Ya. Nah, dengan keberadaan tiang awan dan tiang api di tengah-tengah bangsa Mesir dan Israel itu, mereka nggak bisa saling lihat, nggak bisa saling pandang. Sebenarnya itu memberikan kesempatan bagi orang Israel untuk menyeberang. Ya, semalam-malaman kan mereka menyeberang ya. Sampai baru besok paginya kemudian bangsa Mesir itu, tentara Mesir itu ditenggelamkan oleh Tuhan. Nah, jadi artinya apa, Saudara? Kadang Tuhan itu mau memberikan waktu buat kita untuk bergerak. Ya. Dia membentengi kita supaya tidak diserang oleh musuh, tapi Tuhan mau kita bergerak. Ya. Dia menahan musuh supaya kita bisa maju, melakukan tindakan-tindakan yang besar seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bukan hanya menunjukkan jalan, Tuhan juga melindungi di belakang. Dan Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk maju bergerak. So, ketika kita terjebak dalam situasi yang sulit dan terjepit, Bapak Ibu Saudara, ya, kita jangan tenggelam dalam keputusasaan, tapi kita harus bergerak maju. Ya, ingat Tuhan ada di belakang kita. Tuhan juga ada di depan memimpin kita. Ya, pasti akan ada jalan keluar. Amin, Saudara. Amin. Ya. Nah, jadi demikian hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Berbaliklah segala air itu menutupi kereta dan orang berkuda, seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering seperti yang Tuhan nubuatkan. Di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Mesir, menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan kisah penyeberangan Laut Merah ini, kita boleh menangkap pesan yang Tuhan juga ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Di tengah jalan buntu, Allah tidak pernah kehilangan jalan. Amin. Di tengah jalan buntu, Allah pasti akan membuka jalan. Ketika hidup kita ini tertutup, seakan-akan terjepit, tidak ada jalan keluar. Ya, ketika masalah kita hadapi, ketika ada tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, bahkan ketika dosa menguasai kita sekalipun, atau kita harus membuat keputusan-keputusan yang sulit, ketika kita merasa terpojok, ya, mungkin kita sering meragukan apakah Tuhan masih menyertai. Bahkan kadang-kadang saya juga masih jujur mengalami, apalagi beberapa waktu terakhir, apakah yang saya alami sekarang ini di tempat saya melayani di sekuler, ini adalah benar-benar kehendak Tuhan, situasi-situasi yang sulit. Tapi peristiwa Laut Merah yang sudah kita dengar hari ini mengajarkan bahwa justru di titik situasi terjepit dan jalan buntu itu, kita bisa melihat tindakan Allah yang paling nyata. Ya, tindakan Allah yang paling nyata. Tiang awan yang berpindah dari depan ke belakang, laut yang terbelah, kemudian tentara bangsa Israel yang berjalan di tanah yang kering, bukan rawa-rawa, bukan tanah becek, tanah yang kering disampaikan. Sementara musuh mengejar di belakang, tapi akhirnya mereka tenggelam dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Jadi kisah ini harusnya menguatkan kita, karena peristiwa
Laut Merah ini bukan cuma sejarah Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana gambaran hidup orang percaya. Kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh ancaman. Tapi sekali lagi, Tuhan ada memimpin kita dan membentengi kita. Kita berjalan di tengah dunia yang makin gelap. Tapi kita punya tiang awan yang akan menerangi jalan hidup kita di tengah kegelapan dunia. Tuhan mungkin tidak akan menghindari saudara dan saya dari bahaya, dari kesulitan, dari problema. Tetapi Dia akan menyertai kita melewati bahaya itu. Amin. Karena Dia ada beserta dengan kita. Tuhan mungkin tidak selalu mempercepat perjalanan hidup kita. Tidak selalu membuat kita berhasil. Tidak selalu membuat apa yang kita angan-angankan itu tercapai lebih cepat. Tidak. Tapi Tuhan selalu hadir memimpin kehidupan kita di depan. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan iman kita, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita justru harus makin teguh di dalam iman kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Ya, persoalan hidup tidak boleh mengalahkan kita. Amin saudara. Ya. Pergumulan hidup tidak boleh melemahkan iman kita. Justru kita harus makin kuat karena kita melihat perbuatan Allah yang nyata. Ya. Dan akhir dari khotbah saya ada sebuah rangkuman kesimpulan yang boleh kita pelajari dan boleh juga saudara catat. Ya, di dalam perjalanan iman kita, janganlah bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Situasi terjepit, situasi sulit, mungkin kita boleh mengeluh, tapi jangan bersungut-sungut. Ya, jangan protes, jangan komplain, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan tenggelam di dalam ketakutan, meskipun kita ada rasa takut, ada rasa khawatir, tapi jangan tenggelam di sana. Ya. Jangan hanya melihat masalah, lihat Tuhan. Kalau kita melihat masalah hidup kita makin khawatir, makin takut, makin cemas. Tapi lihat Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus jangan pada jalan buntu kita. Fokus pada pribadi yang bisa membuka jalan. Memberikan jalan bagi kita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena Allah kita itu berdaulat. Dia penuh kuasa. Dan Dia adalah Allah yang setia. Dan yang terakhir, percaya kepada Allah yang bisa membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Yang bisa memberikan jalan keluar ketika segala sesuatunya terasa mustahil. Amin saudara. Ya, biarlah ini boleh menjadi pesan buat kita hari ini dari firman Tuhan sehingga iman kita semakin teguh. Ayat yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 mulai. Ketika betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi setelah semua yang terjadi itu, pada akhirnya ada satu yang Tuhan mau. Kita takut akan Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian persoalan hidup apapun yang kita alami, jalan buntu yang kita temui, ketika Tuhan buka jalan, biarlah itu membuat orang-orang di sekeliling kita terkagum-kagum kepada Tuhan kita yang hidup. Amin. Nah, kiranya iman kita juga boleh diperbaharui, saudara, ya, oleh kesetiaan Tuhan. Jangan menyerah sekali lagi saat tidak ada jalan. Kita harus serahkan langkah-langkah kehidupan kita kepadanya. Karena di titik paling mustahil, Allah akan membuka jalan yang baru. Dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan, tapi juga Allah yang memimpin dan memelihara kehidupan kita sampai akhir. So mari melangkah dalam iman, bukan karena jalan yang kita lalui sudah terlihat, tapi karena Tuhan yang
kita ikuti adalah yang setia. Di tengah jalan buntu, Dia adalah penyelamat yang tidak pernah gagal. Sekali lagi, Dia adalah penyelamat yang tidak pernah gagal. Dia selalu akan membuka jalan. Ya, selalu akan ada jalan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita responi firman Tuhan hari ini, saudara, dengan kita menyanyikan lagi lagu yang tadi kita sudah nyanyikan sebelum khotbah, dengan penuh iman bahwa Dia akan selalu membuka jalan buat kita. Ya, sambil mungkin saudara merenungkan perjalanan hidup saudara yang mungkin ada kebuntuan, ada situasi yang sulit, ada keadaan yang menjepit, yang membuat kita khawatir, membuat kita ragu. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa Dia akan selalu membuka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuka jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Bahasa Inggris ya sekarang ya. We'll make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. God will be my God. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for this today. He will make a way. He will make a way. Semoga dimaklumi karena nggak ada latihan nyanyinya. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang di surga, sekali lagi kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai kami, memimpin hidup kami, bahkan juga melindungi perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Yang boleh mengingatkan kami bahwa tidak boleh kami fokus kepada persoalan hidup kami. Fokus kepada ketakutan-ketakutan hidup kami. Tapi kami harus fokuskan perhatian kami kepada Engkau yang selalu memberikan jalan keluar. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan bahwa Engkau yang akan selalu memberikan jalan keluar ketika tidak ada jalan keluar yang kami lihat. Engkau yang justru akan menyediakan jalan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa saat ini buat negara kami Indonesia, kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan kabinet supaya boleh memimpin pemerintahan dengan baik sehingga memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia ini.
Kami berdoa supaya stabilitas politik dan keamanan boleh terjaga dengan baik ya Bapa. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, kami percaya Tuhan selalu memberkati Indonesia. Indonesia selalu dalam keadaan yang damai, dijauhkan dari orang-orang yang hanya mengacaukan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa buat kota Jakarta dan segala kebijakannya, kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan di wilayah DKI Jakarta ini, supaya mereka boleh mengelola kota ini dengan baik, membuat kebijakan-kebijakan yang justru akan menyelesaikan banyak masalah di kota Jakarta ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kau berkati Bapak Gembala kami, Pendeta Rinaldo, beserta Wakil Gembala Bapak Pendeta Horasian, juga hamba yang mengembalakan di tempat ini. Berikan kami hikmat, kesatuan hati, kesatuan bahasa, pikiran Tuhan, untuk kami boleh mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini dengan baik, seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan. Berkati kehidupan kami, berkati pelayanan kami, dan pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pertumbuhan jemaat gereja di tempat ini secara kualitas dan juga kuantitas. Kiranya Tuhan yang merencanakan segala sesuatunya dan kami melakukannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana gereja kami, untuk kebutuhan dana operasional. Ada banyak kekurangan yang kami alami, tapi kami percaya Tuhan yang akan membuka jalan untuk mencukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa buat petugas penata layanan yang melayani hari ini dan jemaat yang sudah hadir, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi, pekerjaan mereka Tuhan berkati, keluarga mereka Tuhan berkati, dan untuk yang melayani kiranya mereka semakin punya semangat untuk melayani Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Berdoa juga buat pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Saudari Agnes, Bapak Lito Espiritu, Saudara Andrew Panggabean, Ibu Novi, Saudari Anti Sitohang, dan jemaat lain yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan pada waktu-Mu Engkau membukakan kesempatan buat mereka mendapatkan pekerjaan ataupun usaha untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan yang terbaik. Lebih dari itu, biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman buat mereka bahwa pada waktunya Tuhan akan membuka jalan buat mereka. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, untuk adik Pablo, adik Surya, Saudara Benyamin Yusuf, dan Ibu Melva Panjaitan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di hari ulang tahunnya, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan masa depan mereka, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat mereka pribadi lepas pribadi. Kami berdoa buat mereka yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan, Ibu Santri Siahaan, Bapak Bambang Santoso, Bapak Sandy Luntungan, anak Hazel, Ibu Barbara Tisen, Bapak Iwan Hasan, dan Bapak Deden Manurung. Dan biar kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam proses pemulihan kesehatannya, memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, program pemulihan yang mereka jalani. Dan biarlah Tuhan tambahkan iman mereka bahwa mereka juga semakin kuat, bahwa Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memelihara mereka, dan pada waktunya Tuhan Engkau yang akan memberikan kesembuhan pulih sepenuhnya bagi mereka. Kami berdoa juga terakhir untuk kota Yerusalem dan bangsa Israel, kiranya Tuhan juga memberkati, supaya mereka juga boleh menyadari bahwa Mesias yang mereka nantikan sudah hadir ke dunia, dan mereka boleh menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami juga mau naikkan untuk doa bagi anak kami Tuhan. Anak Ibu Emi Alia yang akan berangkat pada tanggal beberapa hari ke depan untuk mengikuti festival paduan suara dari sekolahnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai perjalanannya sampai di tempat tujuan dan kembali dengan selamat, dan supaya mereka tim yang boleh diberangkatkan ini mendapatkan kesempatan yang baik untuk memenangkan festival tersebut. Kami serahkan perjalanan anak Alia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan memelihara dia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami
yang kami naikkan dengan beralaskan dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.